Baik teman-teman, hari ini kita akan berkecimpung dalam problematika kongruensi. Nah, ngomong-ngomong tentang kongruensi ini, kita kerap kaitannya dengan istilah apa? Dengan istilah modulo. Ya, modulo ini merupakan konsep sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi ya. Nah, materi tentang modulo ini mungkin teman-teman bisa mencari referensinya sendiri di Google gitu ya. Di Google, apa itu modulo dan bagaimana penerapannya, ya, bagaimana metode dalam mencari modulo itu sendiri. Nah, tapi saya tidak akan mendalami dalam bidang modulo itu sendiri ya. Kalian bisa carinya di Google. Di sini saya akan masuk langsung ke dalam materi kongruensi itu sendiri. Nah, di sini saya diberikan carilah inverse dari 7 modulo 23 ya. Kita diberikan suatu soal inverse dari suatu modulo. Modulo ya. Nah, tapi sebelum kita menjawab soal nomor 1 ini, kita diberikan alternatif ya. Kalian bisa baca di sini sudah saya sampaikan. Alternatif itu berkata bahwa jika A dan M relatif prima, ya, artinya apa? Artinya adalah FPB dari A dan M itu sama dengan 1. Dan M itu lebih besar daripada 1. Ya, ini prasyarat. Ini prasyarat adanya inverse gitu ya. Nah, bilangan bulat A pangkat min 1 ini disebut inverse dari A modulo M. Nah, jika A kali A inverse akan kongruensi dengan 1 modulo M gitu. Untuk menemukan A inverse, kita harus membuat kombinasi linear dengan menggunakan algoritma Evans. Ya. Let's jump into the questions ya. Carilah inverse dari 7 modulo 23. Yang pertama-tama kita harus analisis adalah kita menganalisis FPB dari A dan M-nya yang tadi kita simbolkan. 7 ini bagaikan A yang tadi ya. A tadi, ini A. Nah, 23 ini bagaikan yang tadi, bagaikan M. Ya, kita harus cari yang tadi kita asumsikan A dan M-nya itu, kita harus cari FPB-nya dulu. Ini prasyarat. Prasyaratnya adalah 7 dan 23. Cari FPB dari 7 dan 3. FPB 7, 3. FPB 7 dan 23 itu sama dengan 1 ya. Ya. Dan 23 itu kan lebih dari 1. Sehingga apa? Prasyarat terpenuhi sehingga memiliki inverse. Modulo 7 modulo 23 ini memiliki inverse. Memiliki inverse gitu ya. Prasyaratnya terpenuhi sehingga tinggal kita bikin aja kombinasi linearnya. Ya. Ini kombinasi linear. Kombinasi linearnya. Ini soal kedua. Kombinasi linearnya itu kita mulai dari 23. 23 ini 7 kali berapa sih? Biar mentok ke 23. 7 kali 3 ya. 7 kali 3 gitu ya. Kali 3 tambah 7 kali 3 kan 21. 21 tambah 2 sama dengan 23. Gitu ya. Sehingga yang si 7 ini berapa? 7 dan 2 kali berapa sehingga mentoknya 7. 3 ya. 2 kali 3 tambah 1 gitu ya. Lalu 2 itu sendiri ya. 2 itu sendiri itu 2 kali 1 kan? 2 kali 1 kan? 2 kali 1 tambah 0. Di sini sudah 0. Sehingga apa? Sehingga kita bikin aja kombinasi linearnya. Kita balikkan gitu ya. Kan algoritma Evans dan pembalikannya. Kita harus mengerti konsep itu. Bagaimana membalikannya?
kita mulai dari sini dulu ya. Dari sini. Coba ininya kita hapus dari sini. Ini pembalikannya saya simbolkan seperti bolak-balik seperti ini ya. Kita simbolkan di sini apa? 71 ini sama dengan 7 dikurang 2 kali 3. Oke. Di sini 2 ini simbolkan 2 3 ini dikurang 7 kali 3 gitu ya. Nah, ya udah, kita masukkan di sini kan ada 2. Kita substitusi 2 aja ke sini. Sehingga 1 sama dengan 7 kurang 23 min 7 kali 3. Sini kali 3 kan? Ya. Ini 7 dikurang 3 kali 23 ditambah 9 kali 23. 9 dikali 7, sorry. 9 kali 7. Ini kan 3-nya masuk ke sini. 9 kali 7. Ini min plus gitu ya. Sehingga ini bisa kita tambah. Ini 10 ini 9 kali 7 tambah 7 kan 10 kali 7 ya. 10 kali 7 dikurang 3 kali 23 gitu ya. Nah, 10 ini dan 3 bagaikan koefisien. 10 ini koefisien dari 7 ya. Dari 7. 3 ini koefisien dari 3 gitu ya. Ya. Sehingga apa? Yang kita ingin cari kan inverse dari 7 modulo 3 kan. Jadi A-1-nya itu sama dengan inverse-nya sama dengan 10. Kita cari koefisien 7-nya. Inverse-nya 10. Buktinya apa? Coba kita cara tentang bukti. Buktinya kan tadi apa? A kali A inverse akan modulo 1 akan kongruensi 1 modulo M gitu kan. M-nya tadi apa? M-nya 23, A-nya 7. A-nya 7, 7 kali A inverse-nya 10 yang tadi kita kadang-kadang ya. 1 modulo M-nya tadi 23. Gitu. Coba 7 kali 10 itu kan 60. Ini 23. 23 ini coba kita kali 3, ini jadi 69. Ini 70, sorry. Ini 70. Ini 23 ini kita kali dengan 3, ini 69. Nah, 70 dibagi 69, 1 kan? 1. 1. Sehingga kita tahu apa? Inverse dari 7 modulo 23 itu inverse-nya 10. Inilah jawabannya. Inverse-nya 10. Ya. Ini buktinya. Kita lanjut ya. Carilah inverse dari 14 modulo 4. Sama, kita cari dulu FPB. FPB 1448. FPB 1448 itu apa? 2 ya. 2. FPB 14 dan 48 2. Nah, kan tadi kita mau FPB yang kita gadang-gadang ini A ini M itu, FPB dari kedua bilangan ini sama dengan 1, sehingga prasyarat tidak terpenuhi. Dari sini aja prasyaratnya sudah tidak memenuhi, sehingga ini apa? Ini deh dari sini. Tidak memiliki inverse. Ya. Kita lanjut nomor 3 ya. Carilah inverse dari 4 modulo 7. 4 modulo 7. Kita cari dulu FPB 4 7. FPB-nya 1.
memenuhi, dan 7 itu kan lebih dari sama 1. Prasyarat memenuhi sehingga memiliki inverse. Oke, kita buat kombinasi linear 7 dengan 4 kali 1 tambah 3. Oke. 4 sama dengan 3 kali 1 tambah 1. 3 sama dengan 3 kali 1 tambah 6. Kita buat kombinasi linearnya ini tuh 1 sama dengan 4 dikurang 3 kali 1 gitu ya. 3 aja nggak apa-apa. Sini 3 ini sama dengan 4 kali 1-nya pindah ke luas kiri. Sehingga 7 dikurang 4 kali 1. Ya. Sehingga 3 ini kita masukkan ke sini. 1 sama dengan 4 ini 7 4 gitu ya. Ini akan menjadi 2 kali 4 min 7 ya. Kita ingin mencari inverse dari 4 modulo 7. 4 modulo 7 berarti kita harus mengetahui koefisien dari 4 ya. Koefisien dari 4 itu apa? 2. Sehingga A inverse-nya yang tadi kita gadang-gadang, inverse-nya adalah 2. Sebenarnya A inverse ini yang tadi kita gadang-gadang sebenarnya 4 inverse-nya sama dengan 2. Yang tadi juga. Bukan A inverse itu tadi yang kita gadang-gadang. Berarti ini 7 inverse. 7 inverse-nya sama dengan 10. A itu hanya simbol saja. Ya. 4 inverse-nya sama dengan 2. Jadi inverse dari 4 modulo 7 itu sama dengan 2. Inverse-nya kan 2. Buktinya bisa kalian buktikan sendiri. Di sini saya mempunyai sebuah soal ya. Coba kita bahas bareng-bareng. Definisi notasi oke. Dengan indeks Y sama dengan X modulo Y. Nilai dari 8 ke 3 ini nih. Artinya 8 modulo 3 tambah 16 modulo 5 tambah 24 modulo 7 tambah 32 modulo 9 tambah 40 modulo 11 gitu ya. 8 modulo 3 ini 2, ini 1 tambah 3 tambah 27. Nah, tambah 7 gitu ya. Ini nanti ditambahkan saja. Ini 2 ya. 2 tambah 1, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 5, 6, 11 tambah 7, 18. Itu jawabannya aja. Ya. Saya punya soal aja ya. Sini banyak sudah saya siap. Sisa hasil bagi 2 tambah 7 tambah 12 tambah bla 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 tambah 1002 oleh 5. Ya udah. Ini 2. Ini artinya apa? 2 modulo 5. Kita modulo 5-nya ini kita masukkan satu-satu dulu. 2 modulo 5, 7 modulo 5 tambah 12 modulo 5, seterusnya gitu ya. Seterusnya sampai 1002 modulo 5. Nah, ini kan 2 modulo 5 itu kan 2. 7 modulo 5 2. 12 modulo 5 juga 2. Ini akan 2 terus ya. 2 modul. Nah, kita ingin tahu berapa banyak 2 ini sendiri. Nanti ini akan dimodulo lagi.
akan dimodulo lagi dengan 5 ya, sehingga 2 tambah 2 tambah 2 ini akan dimodulo 5. Kita cari hasil bagi. Nah, kita ingin tahu 2-nya itu berapa, ada berapa banyak gitu, ada berapa banyak n yang melambangkan ada berapa banyak. Ya udah, kita cari aja pakai rumus UN-nya. UN sama dengan A tambah N-1 kali B. UN-nya sama dengan berapa? 1002. A-nya 2 tambah N-1, kan B-nya sama dengan 5 ya. 5N min 5. Ini min 3. Nah, jadi sini coba. Kita lanjutkan di sini 5N tambah 1005, N sama dengan 201. Sehingga N ini 2 ini ada 201. Ya udah, kita kalikan aja 201 kali 2 modulo 5 gitu ya. Modulo 5. 1 berarti 2 modulo 5, ini hasilnya 2. Sisanya nanti 2. Ini jawabannya yang B ya. Kita lanjut. Banyak soal kita maraton sekolah. Oh, ini bukan. Hasil dari 1 tambah 2 tambah 3. Ini terbatas sih. Ini langsung saja kita modulo dengan 4. 1 modulo 4 itu 1, 2 modulo 4 2, 3 modulo 3, 65 modulo 4 itu 1 ya. 1, 66 modulo 4 itu 2, 67 modulo 4 3, 69 modulo 79 maksud. 79 modulo 4 itu 1, 80 081 sorry 79 modulo 4 itu 3 ya, kan 76 ya, 3 1 ini 08199 itu 3 ya. Ini di modulo 4 lagi. 1 3 6 6 6 7 7 12 tambah 7 19 modulo 4 ini sama dengan 3. D jawabannya ya. Sebentar. Ya. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini angka satuan dari 7 pangkat 2020 adalah berapa? 7 pangkat 2020. Angka satuannya. Kita pengen angka satuannya, berarti modulo 10 aja. 2020 modulo 10. Ini kan akan kongruensi dengan 49 mod 10 pangkat ini 72 berarti 10 gitu ya, kan modul lagi dengan 10. Ini kongruensi, ini min 1 1010 modulo 10. Ini nanti akan, ini kan karena ini genap berarti ini plus ya, 1 modulo 10. Jadi ini punya 1 ya.
Ya, 1. Benar. Baik, kita lanjut soal di sini diberikan angka satuan dari 7 pangkat 7 pangkat 7 lagi ya. Lah, berapa gitu? 7 7 7. Ini akan dimodulo karena kita mencari angka satuan, kita modulo dengan 10 ya. Alternatifnya gini. Alternatifnya adalah 7 pangkat. Kita mulai dari sebuah perumpamaan dulu ya. 7 pangkat 1 kan satuannya apa? 7 pangkat 1 satuannya 7 itu sendiri. 7 pangkat 2 7 pangkat 2 kan sama dengan 49. 49 satuannya 9 kan? 7 pangkat 3 7 pangkat 3 kan 343. 343 satuannya 7 pangkat 4 3 kali 7 ini 1. Mulai lagi. Ini 7 pangkat 5 nanti akan mulai lagi dengan 7 satuannya ya. Ini satuan. Ini satuan. Satuannya saja. Jadi dari sini ini akan mulai lagi ya. Ini akan mulai lagi 7 pangkat 1. Sehingga ini membentuk suatu barisan. Kita kan suatu rumus 7 pangkat 4n tambah 1 sama dengan 7 ya. 7 pangkat 4n tambah 2 sama dengan 9 ya. 7 pangkat 4n tambah 3 ini sama dengan 3. 7 pangkat 4n gitu ya. 4n saja. 4n saja ini nanti sama dengan 1 ya. Ini barisan yang kita simpulkan. Di sini bersyarat untuk setiap n gitu, n elemen, untuk setiap n elemen bilangan cacah ya. Elemen cacah, bilangan cacah. Jadi cacah itu kan akan dimulai dari 0, 1, 2, 3. Kita masukkan aja. N itu elemen cacah. Jadi N itu bisa berupa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Kita tahu itu. Sehingga apa? Sehingga kita ingin mengetahui nih pangkatnya ini. Kalau di modulo 4 kongruensi berapa? 7 pangkat 7 ini sih. Ketika di modulo 4 akan kongruensi berapa gitu ya. Ini kalau 7 pangkat 2 kali 7 lagi kan bisa 7 pangkat 2. Ini kan 7 pangkat 6 kali 7. 7 pangkat 7. Modulo 4. Ini 49 di mod 4 sama. Sehingga ini modulo 7 mod 4. 7 mod 4 itu 3 ya. 3 ya. Sehingga karena ini 3, ini akan berakhiran 3 dan ini akan berkaitan 7 pangkat 4n tambah 3. Karena sisanya kan 3. Ini sisanya 3. Sehingga apa? Sehingga 7 ini bisa kita tulis seperti ini. 7 pangkat 4n tambah 3 modul 10 ini sama dengan 3 ya. Ya. Jadi jawabannya yang
Kita lanjut ya. Sisa hasil bagi dari 9 pangkat 42 dikurang 5 pangkat 42 oleh 7. Itu ya. Gue dulu. Di sini bisa kita pisahkan. Coba kita pisahkan dulu. Ini 9 pangkat 42 dikurang 5 pangkat 42 kan kongruensi dengan apa? 2 pangkat 42 ya. Karena kalau 9 itu di ini tetap 5 gitu. 5 pangkat 42 modulo 7. Sebentar. Oke, lanjut ya. Gimana menyelesaikan soal ini? Di sini kita pisah juga nggak apa-apa. Ini 2 pangkat 3 kan? 2 pangkat 3 sorry. 2 pangkat 3 kan sama dengan 8 ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 42 bagi 11 ya. 14. 2 pangkat 3 ini kan sama dengan 8. 8 modulo 7 1. Jadi di sini 1 nanti akan modulo 1. Ini 5 125 gitu. 5 pangkat 5 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 ini kan sama dengan 125 ya. 125 ini kalau dibagi dengan 7 sisanya sama dengan 1 ya. 125 bagi 7. 7 sama 155 56 di sini ya. Di sini 656 berarti ini 8 ini 7. 49 49 6. Di sini nanti kan min 1 nanti. Min 1 pangkat 14 ya sama aja. Karena kan 56 ke 55 min 1 gitu ya. Ini min 1 pangkat 14 modulo 7. Ini modulo 7. Ini akan kongruensi dengan 1 kurang 1 modulo 7 sama dengan 0. Jawabannya 0. Kita lanjut. Maraton soal gitu. Kesatuan dari 3 57 kali 5 kali 117 pangkat 9. Teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu. Apa nih? Nanti kalau sudah mencoba kita bisa bahas bareng-bareng ya. Baik, kita bahas 357 pangkat 5 kali 117 pangkat 9 ini akan modulo dengan 7 pangkat 5 kali 7 pangkat 9 modulo 10 ya. Ini akan pengaruhnya 7 pangkat 14 modulo 10. Ini akan 7 pangkat 2 7 pangkat 2 7 10. 7 pangkat 2 ini apa? 7 pangkat 2 ini kan 49. 49 ini kalau dimod dengan 10 ini akan min 1. 49 50 ke 49. Min 1 47
modulo 10 ya benar, modulo min 1 pangkat bilangan ganjil gitu, bilangan asli ganjil saat akan min 1 ya. Ini modulo 10 min 1 modulo 10 ini 9, jawabannya 9. Ini jatuhnya kita maraton problematika kongruensi. Ini kita drop sini. Oke. Teman-teman, sebelum kita ngebahas bareng-bareng, teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu. Oke. 4 pangkat 18 kali 19 pangkat 80 akan modulo 4 pangkat 18, karena 19 di modulo 9 itu 1 ya. 19 modulo 9 kan 1 pangkat 80. 1 pangkat 80 modulo 9. 1 pangkat 80 tetap 1 ya. Tetap 1. Sehingga ini kongruensi 4 pangkat 18 modulo 9. Coba kita teliti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 pangkat 6 modulo 9. Ini pangkat 6 ya. 4 pangkat 3 ini apa? 4 pangkat 3 ini kan 64. 64 ini mendekati, ini 9 kali 7 aja 63. Berarti 1. Ini modulo 1 pangkat 6 modulo 9. 1 pangkat 6 tetap 1. 1 ini modulo. 1 pangkat 6 tetap 1. 1 modulo 9 sampai 1. Sehingga jawabannya yang A. Ya. Ini mungkin soal butuh ya. Dari berikan soal banyak bilangan bulat di antara 1000 dan 3000 yang kongruen dengan 5 modulo 7. Berapa saja bilangan bulat antara 1000 sampai 3000 yang kongruen dengan 5 modulo 7. Artinya apa? Bilangan-bilangan 1000 sampai 3000 apa yang kalau dibagi 7 sisanya 5. Ada berapa bilangan tersebut yang kalau dibagi 7 sisanya 5? Itu arti soalnya. Ya, kita bahas. Oke. Nah, coba kita misal X elemen bilangan bulat ya, bilangan bulat dengan X itu di antara 1000 dan 3000 ya. Dan X itu akan 5 modulo 7. Itu kan yang diberikan soal. Nah, akan berlaku untuk suatu bilangan bulat Kak, bilangan bulat Kak. Kak berlaku Kak, ini X min 5, 5 min 5 sama dengan 0 kan? Jadi bagi 7. X min 5, 7. Gitu. Akan berlaku ini.
Nah, sehingga kita kalikan di kedua ruas. Kalikan di kedua ruas dengan 7. Ya 7K. 7K tambah 5 sama dengan X. Nanti kita dapat yang ada. Aja sebenarnya. Sehingga X sama 7K tambah 5. Oke. X sama dengan 7K tambah 5. Nah, tadi kan kita tahu X ini berada pada 1000 dan 3000. Yaudah kita masukkan aja ke dalam sebuah sama. Ini kan 1000. X-nya tadi apa? 7K tambah 5. 7K tambah 5. Oke. 1000. Terbagi 995. 7K 2995. Ya udah kita bagi 7 aja. Ini bagi 7, ini bagi 7, ini bagi 7. Sehingga sini kita akan mendapatkan apa? Ini 995 dibagi 7 ini akan menghasilkan 142, sekian gitu ya. Ini 2995 dibagi 7 ini nanti akan menghasilkan 427, sekian gitu ya. Sorry 427 sekian. K ini diantara 142, sekian dan 427, sekian. Coba kita bikin biar kita tidak salah ya. Di sini ada 142, sekian. 142, sekian. Nah, di sini ada 427, sekian. K-nya ini di antara 142, sekian dan 427, sekian. Ini K. Oke. Nah, kalau kita analisis ya, 142, sekian. Nah, 142, sekian. Kita mau K-nya ini bilangan bulat ya. K-nya ini bilangan bulat. Ya, suatu bilangan bulat K. Gitu ya. Kita tahu 142-nya itu ada di mana? 142-nya itu ada di sini. Di sini 142. Di luar dari K-nya itu sendiri. Sehingga yang di dalam itu yang di dalam ini 143 nanti. Kehitungnya dari 143 karena kan K-nya bilangan bulat. Nah, 427 ini 427-nya di mana? 427-nya nanti di dalam kan. 427. Yang di luar itu 428. 428 ya. Jadi yang kita hitung 427, 143 lebih kecil daripada K dan K lebih kecil daripada 427 ya. Karena K-nya ini bilangan bulat. Bilangan bulat itu tidak desimal. Bilangan bulat. Sehingga banyaknya K gitu. Sehingga apa? Sehingga banyaknya bilangan bulat dari 143 sampai 427 gitu ya adalah banyaknya Kak, banyaknya bisa kita simbolkan dengan N ya. Ini banyaknya bilangan adalah N sama dengan sama dengan 427 dikurang 143 gitu ya. Nanti ditambah 1. Ya, kenapa ditambah 1? Coba kita misalkan dulu yang kecil. Coba kita pikirkan. Kenapa ditambah 1? Kita pikirkan. Coba kalau kita punya 3
sampai 5 gitu. K itu di antara 3 sampai 5 gitu. Di sini kan bilangan bulatnya nanti ada 3, ada 4, ada 5 kan. Berarti ini ada 3 bilangan. 3 bilangan, 3 angka. 3 bilangan. Ya. Sedangkan kalau kita hitung 5 kurang 3 itu hasilnya 2. Makanya harus ditambahi 1. Ya, supaya yang depan dan belakang itu sih. Gitu ya. Analogikanya begitu. Sehingga ini ditambah 1. Bentar ya. Sehingga ini akan dapat apa? 427 dikurang 143. 43 berarti teman-teman akan mendapatkan jawaban 285. 285. Inilah jawabannya, 285. Yang D ya. Ini agak panjang video. Oke, sisa hasil bagi 17 tambah 1 oleh 8. Teman-teman bisa baca. Alhamdulillah. Sisa hasil bagi 17 tambah 1, 7, 1, 7 sampai sebanyak 20 kali oleh 8. Ini bisa kita gitu ya. Ini 17 ini sebenarnya 17 ini sama dengan 8 kali 2 tambah 1 kan. 177 ini apa? 177 ini 88 kali 2 tambah 1 juga. 88 kali 2 kan 1 berapa? 176 ya. 176 tambah 1 ya 177. Sama nanti 177 7 sama dengan 8 kali 2 ya. 8 kali 2 itu kan 1776. Tambah 1 1777. Gitu ya. Dan terus gitu. Sampai 1777 yang kita tahu yang 7-nya itu sebanyak 20 kali. Ini akan sebanyak 888. Ini nanti 8-nya ada juga sebanyak 20 kali. Nanti dikali 2 tambah 1. Ya. Kita tahu itu. Ini alternatif. Ya, kalau dari sini mungkin teman-teman udah bisa ya. Udah terlihat gitu jawabannya. Sehingga apa? Ini 20 modulo 8. 20 modulo 8 4. Cek jawabannya. Saya cek dulu. 4 ya, benar. Kita lanjut. Ini oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Coba teman-teman bisa
verifikasi ulang terlebih dahulu. Ya, ini 8 pangkat 79 akan modulo dengan 3 pangkat 79 mod 5 gitu ya. 5. Jadi ini X modulo 5 dengan X itu diantara 0. Oh. Oke. X-nya itu diantara 0 dan lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 3 pangkat 79. 3 pangkat 79 ini coba kita 3 pangkat 2 kali 39 3 ini 2 kali 39 aja 78 ya. 78 tambah 1 9. Ini 9 ya. 9 ini apa? 9 itu nanti kalau dimodulo dengan 5 ini sama dengan min 1 ya. Min 1 pangkat ganjil. Ya minus nanti. Ini min 3 modulo 5. Ya udah 5 kurang 3 aja. 2 modulo 5 ya 2. Tadi kita tahu X modulo 5. Di sini kita tahu 2 modulo 5. Sehingga apa? X itu sama dengan 2. Saya cek dulu. Oke, benar. Sisa hasil bagi 1 pangkat 2 tambah 3 sampai 99 oleh 9 itu berapa gitu ya. Kita tahu kalau ada 1 sampai N gitu ya. Sampai N gitu. Ini I sampai N dari I kuadrat. Itu nanti rumusnya N kali N tambah 1 2N tambah 1 per 6 ya. Sehingga N ini kan 9 ya, 99. Dari sini kita tahu, dari soal kita tahu N-nya sama dengan 99, I-nya sama dengan 1. I-nya sama dengan 1. Langsung aja kita masukkan. Kita tahu N-nya sama dengan 9, I-nya sama dengan 1, kita masukkan ke dalam. Ya ini 99 kali 1 sekali 99 kali 2 itu 1 9. Alhamdulillah 1 9. Iya. 3 3 2 5. Ya di sini 50 kali 3. Ini jumlah ya. 99 1 kali 199. Terus apa? Kita mau sisa hasil bagi oleh 9-nya berapa? Ya udah kita modulo 50 kali 33 kali 199 modulo 9. Modulo 9 ya. Ini 5. Ini 27 yang mendekati 27 ini akan 6. Ini 199 ini akan 1 ya. 198 kan 99 kali 2. 99 habis dibagi 9. 1 kan modulo 9. 5 kali 6 aja 30.
Ini kongruensi ya. Kongruensi dengan kongruensi ini akan kongruensi dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, jadi sama dengan 99,2 9. Ini juga sama kongruensinya gitu ya. 30, 5 kali 6 kan 30. 30 mod 9. 30 mod 9. Itu nanti 3 mod 9. Jadi 3. Jawabannya 3. Ada nggak 3 jawaban? 3. Ya, kita lanjut hal berikutnya. Jadi sebelum kita lanjut, saya cek dulu yang ya. Banyaknya nilai n yang memenuhi n kongruensi min n modulo 12 dengan n itu lebih besar sama dengan 40 dan n itu lebih kecil sama dengan 80. Teman bisa baca juga. Sehingga apa? Terdapat kalau kita tahu n modulo min n kan n itu akan kongruensi min n modulo 12. Sehingga kita tambah aja di kedua ruas, di sini dengan n, di sini dengan n juga ya. Sehingga di sini 2n kongruensi 0 mod 12. Ini artinya apa? Artinya apa? Akan ada bilangan bulat yang bisa kita simbolkan dengan K ya. K untuk setiap K sama dengan apa? 2n dibagi 12. Karena 2n ini akan habis dibagi 12. Ini n per 6 atau 1/6 kali n. Nah, K-nya itu bilangan bulat. Sehingga n itu kalau K-nya pengen bilangan bulat, n-nya itu harus kelipatan. Oke. Harus kelipatan 6 gitu ya. Karena n-nya itu harus kelipatan 6 dan kita tahu n-nya itu di antara 40 dan 80 ya. N-nya lebih besar sama dengan 40 dan n-nya itu lebih kecil sama dengan 80. Ya. Sehingga kita cari tahu aja kelipatan n di antara interval ini ya. Di antara interval ini yang habis dibagi 6 itu apa? Ini 42, 48, 54, 54, 60, 66, 72, 78. 78. Sehingga di sini ada 7 bilangan. Kan di sini kan ini ditanya apa? Banyak nilai n yang memenuhi. N yang memenuhi di sini ada 7 bilangan. Sehingga n memenuhi 7 bilangan. Ya. Ini nanti selebihnya nanti saya akan buatkan part 2-nya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.